Shalom teman-teman. Saya yakin dimanapun kita semua berada, kita selalu dalam lindungan Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita, kita naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena banyak yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku ajar setiap kami Tuhan, supaya kami dalam keadaan apapun Bapa, kami mau selalu bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia.
Shalom anak-anak muda, selamat hari Minggu. Saya mengucap syukur karena hari ini saya boleh bersama-sama dengan saudara-saudara semua dalam ibadah Next Gen. Kita sudah ada di era new normal saat ini. Saya menghimbau kita semua jangan lupa menggunakan masker dimanapun kita berada untuk mencegah terpaparnya virus ini. Dan saat ini saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi ini kita mau sama-sama belajar mengenai iman yang semakin bertumbuh sekalipun dalam cobaan. Sebelum itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini karena anugerah-Mu kami bisa ada dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Tuhan, kami mau rendahkan hati kami mau taruh pikiran kami di bawah pikiran Kristus untuk kami memahami kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami pelajari hari ini itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami dan terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, biarlah hikmat-Mu ada atas hamba-Mu dan juga berkati kami, sehingga baik hamba-Mu maupun setiap kami yang mendengar, kami sama-sama boleh melakukan firman-Mu. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara semua. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara, di tengah keadaan yang seperti ini, saya rindu berbagi pada kita semua bahwa ketika kita mengalami hal yang tidak baik, pencobaan ataupun tantangan, biarlah kita bisa melewatinya dan kita dapat menyelesaikannya sehingga kita memperoleh berkat daripada Tuhan. Ayat 2 dikatakan demikian. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jika kita membaca nats ini dengan sekilas, mungkin kita berpikir, wah kok ayatnya aneh ya? Kenapa aneh? Karena kita disuruh bahagia saat kita ada dalam pencobaan. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia kalau kita sedang ada dalam pergumulan? Itu hal yang mustahil, itu hal yang aneh, tidak mungkin. Mungkin kita berpikir demikian. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan memberikan hikmat kepada Yakobus untuk menuliskan ini, maka ada maksud di dalamnya. Saudaraku, yang paling utama kita perlu pahami adalah bahwa pencobaan tidak datang dari Allah. Pencobaan bukan datang dari Allah. Pencobaan bukan inisiatifnya Allah yang sengaja ingin mencobai setiap kita. Namun di dalam Yakobus pertama, masih di pasal ini, di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 dijelaskan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat 13 dengan sangat jelas dikatakan bahwa sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kalau kita mengalami pencobaan, saudara, mari saat ini kita belajar. Jangan menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena Allah tidak mendatangkan pencobaan bagi kita. Allah tidak menciptakan pencobaan bagi kita. Lalu mungkin kita berpikir, kalau memang Allah tidak mencobai kita, lalu kenapa saya ada dalam pencobaan-pencobaan ini? Lalu kenapa saya ada dalam pergumulan-pergumulan ini? Yang perlu kita pahami adalah Allah tidak mencobai kita.
Namun Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi dengan maksud dan tujuan untuk membawa kita semakin dewasa rohani. Nah, sekarang kita mau belajar ini. Bagaimana kita dapat tetap berbahagia sekalipun dalam pencobaan. Mengapa kita harus tetap berbahagia padahal kita ada dalam pencobaan? Itu yang menjadi pertanyaan utama kita. Dan ayat yang ketiga dari pasal 1 di Yakobus ini menjawab semuanya itu. Dikatakan demikian, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami itu menguji iman kita, yang akhirnya akan menghasilkan ketekunan. Seseorang bisa melakukan sesuatu karena terbiasa. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah bahasa Jawa seperti ini, iso mergo kulino. Jadi bisa karena terbiasa. Jadi ketika kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, dulu yang kita nggak bisa, kita akan menjadi bisa. Kenapa? Karena terbiasa. Nah, ini juga yang Tuhan mau ajarkan bagi setiap kita. Ketika kita mengalami pencobaan, mungkin tidak hanya satu, atau mungkin pencobaannya kok nggak satu selesai, terus datang yang kedua, tapi malah satu datang, sedang jalanin pencobaan pertama, datang lagi yang kedua, belum selesai yang pertama dan kedua, datang lagi yang ketiga, berturut-turut, sehingga kita merasa, Tuhan, kok hidupku penuh dengan pencobaan. Kita mau belajar bahwa pencobaan-pencobaan itu, semuanya itu untuk membuat kita tahan uji, untuk membuat kita teruji, atau di sini dikatakan untuk menghasilkan ketekunan. Seperti yang dikatakan juga di ayat yang ke-12 tadi, bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ketika kita mau bertahan dalam pencobaan, dikatakan seperti ini, sebab apabila ia sudah tahan uji, bertahan dalam pencobaan, hasilnya tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ingat, menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau saya mencoba balik, orang-orang yang dikasihi Tuhan akan diizinkan mengalami pencobaan, tapi pada akhirnya akan memperoleh mahkota kehidupan. Jadi baik saudara, kalau kita mungkin sedang mengalami pencobaan atau mengalami pergumulan masalah karena perbuatan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri, maka itu bukan untuk mendewasakan kita, melainkan itu menjadi teguran bagi setiap kita untuk bertobat. Jadi sekarang kita introspeksi saudara, apakah pencobaan pergumulan yang kita alami itu adalah cara Tuhan mendewasakan kita, atau apakah itu adalah upah dari kejahatan kita? Jika itu adalah upah dari kejahatan kita, mari kita rendahkan hati bertobat di hadapan Tuhan. Jika itu adalah cara Tuhan mendewasakan kita, mari kita bertekun. Kuncinya adalah ini, bertekun. Bertekun ini sama dengan setia. Artinya tidak hanya teruji dalam waktu yang singkat, tapi teruji dalam waktu yang panjang. Seseorang dikatakan setia kalau dia bisa bertahan sampai akhir atau dalam waktu yang panjang. Kalau hanya di waktu yang singkat, kita belum bisa sebut dia setia. Misalnya saja saat teman-teman pacaran, kita bisa bilang pasangan kita setia, kita bisa bilang kita setia apabila kita dengan pasangan kita bisa sampai akhir. Sampai akhir, entah sampai akhirnya nanti kita mungkin dipanggil Tuhan, atau sampai akhirnya nanti mungkin kita mengalami sesuatu. Yang pasti kita bisa disebutkan setia kalau kita dapat teruji dalam waktu yang lama, bukan dalam waktu yang singkat. Mungkin kita bilang, aku orangnya setia kok, baru dipercaya hal kecil, besoknya mungkin kita masih setia, lusa mungkin masih setia. Tapi bagaimana kalau kita dipercayakan hal itu di waktu yang panjang? Misalnya orang tua kita memberikan uang kita mungkin lebih daripada uang kebutuhan kita 1 bulan. Misalnya kalau 1 bulan saya butuh 2 juta misalnya. Kemudian orang tua kita ini kasih 4 juta. Kita bisa dibilang setia menjaga uang itu ketika selama 2 bulan ini kita pergunakan uang itu dengan baik. Bukan selama beberapa hari atau beberapa minggu uang itu sudah kita habiskan.
Seperti itu saudara-saudara. Nah, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Mari kita belajar dalam pencobaan yang kita alami, kita punya namanya ketekunan. Kemudian, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Apa yang dimaksud dengan memperoleh buah yang matang? Berbicara tentang buah, ini berbicara tentang hasil. Jika dilihat di sini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, artinya kita lihat hasil dari ketekunan. Apa hasil dari ketekunan itu? Seperti yang saya bilang tadi di ayat yang ke-12, ketika kita mau bertahan dalam pencobaan, Tuhan sediakan mahkota kehidupan. Kalau kita pernah mendengar ini, ada 5 mahkota yang tercatat di Alkitab. Salah satunya adalah mahkota kehidupan. Orang yang mendapatkan mahkota kehidupan adalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Di mana dalam pencobaan yang dialami, dia tidak menyangkal Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan keadaan, tetapi dia tetap mengandalkan dan percaya pada Tuhan dan menjalani proses itu sampai selesai. Tuhan tidak pernah mencobai kita, tapi diri kita lah yang membawa kita dalam pencobaan. Kenapa? Karena manusia ini punya keinginan sangat banyak. Kita sudah punya HP, mungkin HP yang standar, Android yang standar. Kita lihat teman kita yang punya HP Android yang lebih bagus, kita berpikir, wah aku pengen punya seperti dia. Pengen punya seperti punya A. Nah ternyata kita lihat, kita sudah punya seperti yang punya A, kita lihat punya B, wah punya B punya lebih bagus lagi. Kita pasti punya keinginan untuk dapat yang lebih bagus juga. Kemudian kita sudah dapat seperti apa yang B punya, kita lihat, wah si C nih ternyata lebih bagus lagi. Keinginan manusia tidak pernah berhenti segitu saja. Ketika dia melihat ada sesuatu yang lebih, kecenderungan manusia adalah ingin mendapatkan itu, ingin mendapatkan yang lebih. Tidak puas dengan apa yang dia punya. Itulah yang membuat kita dicobai. Misalnya dalam kehidupan kita, aduh aku baru awal bulan nih uangku udah habis. Coba kita lihat, kenapa uang kita bisa habis? Apakah kita belanjakan uang itu dengan tanpa memperhitungkannya? Karena dapat uang udah belanja ke mall, ke tempat-tempat yang mewah, kita makan makanan mahal, beli baju-baju mahal, dan kita tidak memperhitungkan itu sampai akhir bulannya. Dan alhasil kita di akhir bulan istilahnya udah bokeh, udah nggak ada uang lagi. Percobaan itu kadang datang dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kuasai diri setiap kita sehingga kita meminimalisir pencobaan yang kita akan hadapi. Ya bisa jadi pencobaan itu datang dari si iblis. Bisa, Ayub dia sudah menjadi orang yang saleh, orang yang baik, tapi ternyata juga dia masih dicobai. Bisa, iblis bisa mendatangkan pencobaan. Tetapi ingat, tidak semuanya dari iblis. Jangan-jangan pas kita memang melakukan sesuatu yang membuat kita sendiri jatuh, kemudian kita bilang, wah iblis mencobai saya. Wah, tidak ya. Jangan seperti itu ya. Jadi ketika kita alami pencobaan, mari saudara, pertama mari kita tekun dalam pencobaan sampai kita mendapatkan hasilnya, sampai kita menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, biarlah ketekunan kita itu memperoleh buah yang matang, supaya kita, di sini kamu, menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di dalam segala pergumulan kita akan ada hasil yang kita capai. Mungkin masing-masing orang berbeda-beda, tapi saya percaya bahwa akan ada hasil yang kita dapat. Kalau mungkin teman-teman pernah melihat sebuah gambar ilustrasi orang-orang yang sedang menggali permata, menggali harta karun. Di situ ada satu gambar, tapi ada dua orang yang berbeda. Orang yang di atas dia menggali, dan ketika hampir sampai kepada harta karunnya, dia sudah menyerah dan mundur, dia kembali. Tapi yang di bawah, dia terus menggali sampai didapatkan. Nah, berbicara tentang ketekunan, seperti ini saudara, sampai kita dapatkan apa yang sudah Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita, mari dengan tekun kita menggapai itu.
Kalau mungkin Tuhan taruh dalam hidup kita, kamu akan menjadi seorang guru bahasa Inggris yang hebat. Oke, mari kita bertekun dari kuliah kita, dari mungkin ikut les-les, belajar, giat. Mari kita lakukan itu, tekun terus sampai apa yang Tuhan taruh dalam hati kita itu tercapai. Mungkin ada yang dari kita tergerak, oh kamu akan menjadi dokter yang hebat, dokter yang handal. Oke, jalanin kuliah, jalanin proses-prosesnya sampai hal itu terjadi. Bahkan apapun itu, apapun yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup setiap kita, ikuti itu, jalan itu dengan tekun sampai kita mendapatkannya. Dan percayalah bahwa usaha tidak mengkhianati proses. Sebanyak apa proses yang sudah kita lalui, sebanyak apa proses yang sudah kita hadapi, sedemikian juga hasil yang akan kita dapat. Kalau mungkin hukum ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Tetapi dalam hal pencobaan, proses yang kita dapat akan setara dengan hasil yang kita dapat juga. Jadi jangan hindari pencobaan, jangan hindari proses. Mungkin kita pernah berdoa, Tuhan jauhkanlah daripada aku pencobaan, jauhkanlah daripada aku orang-orang yang bikin aku jengkel, jauhkanlah daripada aku orang-orang yang bikin aku kesel. Padahal Tuhan mau mendidik setiap kita melalui hal-hal yang kita tolak tadi. Kalau kita pernah berdoa, Tuhan aku pengen jadi orang yang sabar. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar? Melalui orang yang bikin kita gak sabar. Melalui orang-orang yang menjengkelkan. Orang-orang yang nyebelin istilahnya ya. Orang-orang yang ya seperti itu. Untuk kita bisa sabar kan kita harus bertemu dengan orang seperti itu. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang seperti itu, kita nggak marah langsung, kita nggak baku hantam langsung, tapi kita bisa mengontrol diri kita bisa bicara baik-baik. Nah, di situ kita mulai bisa menjadi sabar. Sabar bukan langsung otomatis. Kemudian mungkin kita berdoa, Tuhan aku menjadi orang yang hemat, nggak boros misalnya kan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang hemat? Ya, kadang kita diperhadapkan dengan barang-barang branded yang adalah kesukaan kita, baju atau mungkin handphone atau apapun itu. Nah, di situ kita diajarkan untuk bagaimana kita hemat, bagaimana kita menabung dengan cara menunda apa yang bukan menjadi kebutuhan utama kita. Seperti itu. Sekali lagi, jangan hindari proses, jangan hindari pencobaan, karena Tuhan punya maksud mengajar setiap kita menjadi semakin dewasa. Ya, ada satu ayat terakhir bagi kita semua. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini, mari kita tetap berbahagia di dalam pencobaan karena Allah memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk kita dapat menanggungnya. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan kami renungkan hari ini. Ajar kami untuk kami dapat berbahagia dalam pencobaan, karena kami tahu bahwa pencobaan yang kami alami akan menghasilkan ketekunan bagi kami, untuk kami tetap setia menanti janji Tuhan. Bahkan pencobaan yang kami alami juga pada akhirnya akan mendatangkan berkat bagi kami, yaitu mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami dapat melakukan firman ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di ibadah Next Gen minggu depan, saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.